Rekan-rekan pengembang aplikasi, selamat datang di Inaita Show. Siang hari ini saya sedang bersama dengan Bapak Wendy dari FaceTest. Kita akan berbincang-bincang mengenai Wayang Force, aplikasi iPhone, iPad, dan Android yang berhasil menangkan penghargaan Inaita, dan kita akan cari tahu sedikit tentang bagaimana proses di belakangnya. Selamat siang Bapak Wendy. Selamat siang. Bagaimana jalanan macet di sini? Enggak, cukup lancar hari ini. Cukup lancar hari ini. Well, speaking about Wayang Force, kebetulan saya sendiri belum pernah tahu nih aplikasi seperti apa nih. Boleh nggak diceritain sedikit seperti apa Wayang Force? Jadi Wayang Force itu adalah suatu aplikasi e-book. Jadi kita bikin aplikasi ini untuk di iOS, Android, dan di web browser udah ada. Terus untuk nextnya kita bakal kembangin di BlackBerry dan di Windows Mobile. Oke. Jadi di aplikasi tersebut terdapat banyak konten, buku-buku, majalah, dan surat kabar Indonesia juga yang nanti bisa langsung dibeli dan langsung bisa dibaca. Langsung bisa dibaca. Ya. Kalau dari namanya sendiri ini kan Wayang Force. Saya pertama kali dengar namanya yang pasti satu Indonesia. Dua, saya kira ini game loh, ternyata bukan ya. Kenapa namanya Wayang Force? Ya, kita ingin memberi nama Wayang Force tuh sebetulnya inginnya kita cuma hanya wayang, cuma kita lihat di wayang.com udah nggak ada atau memang mahal harganya. Kita cari suatu kata yang istilahnya nggak terlalu kolot tapi anak muda juga, jadi kita kepikiran ada film Star Wars, ada apa, jadi kita gabung aja deh, ada pasukan wayang, nanti yang gantikannya jadi Wayang Force. Pasukan wayang. Ya, jadi kita cari nama yang Indonesia banget, jadi semua orang tahu kalau yang dijual di aplikasi Wayang Force itu adalah konten-konten yang emang bukunya berbahasa Indonesia. Oke, berarti pasti semua yang ada di dalam situ berbahasa Indonesia, nggak ada konten luar sama sekali. Iya. Betul. Oke. Tapi kalau proses pembuatannya sendiri nih gimana nih Pak? Mulai dari timnya, berapa lama, idenya, konsepnya? Wayang Force sendiri dikerjakan oleh 10 programmer. 10 programmer. Ya, jadi kita bagi-bagi juga. Ada programmer dari iOS, ada programmer Android, ada programmer untuk web sendiri. Ya, kemudian untuk proses pembuatannya ya seperti biasa kita merancang ada apa aja di dalamnya yang akan dijual. Ya, seperti ada misalnya kita mau jual buku, newspaper, atau majalah. Kemudian kita bagi secara kategori, kemudian baru masuk ke workflow-nya, kemudian desain, baru ke proses programming, kemudian diluncurkan secara beta, diuji untuk bugnya dulu, dan baru kita kembangkan yang lain-lain. Sebelumnya pernah mencoba untuk survei dulu nggak dari sisi pasarnya, atau bagaimana kira-kira strategi marketing yang cocok? Sebenarnya saya lama di bidang majalah, jadi industri kita juga kebetulan di majalah juga. Dan untuk hal seperti e-book atau e-reader ini kan sedang berkembang pesat di luar sana, di Amerika maupun di Eropa. Sebagai contoh, ada Amazon dan Barnes & Noble yang mereka tadinya punya banyak toko buku, kemudian mereka akhirnya menutup semua toko bukunya dan hanya menjual di online. Dan itu lama-kelamaan pasti hal itu akan terjadi juga di Indonesia. Jadi itu yang memberikan, jadi itu yang memberikan inspirasi kepada kita kalau memang kita harus bikin suatu toko buku online store yang bisa kita beli langsung dan bisa kita baca langsung, yang untuk merubah jadi untuk orang membaca konvensional bukan jadi yang digital. Paperless go green intinya. Go green. Go green. Kalau soal face dev-nya sendiri, kalau tadi kan untuk si Wayang Force ini aja ada 10 programmer. Wow, berarti di dalamnya total untuk yang lainnya ada ya selain Wayang Force ya? Ada. Jadi saat ini face dev ada sekitar 40 programmer. 40 programmer. Ada juga beberapa yang freelance. Kita sekarang udah ada 4 produk. Selain Wayang Force kita ada Bond City, ada Tiket.com, ada beberapa game, ada Volnya besar.
40 programmer. Ya. Itu cuma programmernya aja, berarti ada yang lain-lainnya. Ya betul. Ada yang admin, Kira-kira basket. total berapa employee-nya? Ya total sekitar 50-60 orang. 50 sampai 60 orang. Maintain-nya gimana nih, Pak? Kenapa? Maintain-nya, kesulitannya apa kira-kira? Ya maintain, kita kan bikin produk ya otomatis dari produk yang kita luncurkan ya kita harus ada income lah untuk menghidupi produk perusahaan. Ya tapi ya kita beruntung juga dengan adanya Inaikta kita bisa lebih dikenal dan banyak juga investor-investor yang mau masuk ke kita sehingga Oke. ya hal tersebut tidak menjadi berapa kendala bagi kita. Jadi dengan kata lain, hal positif yang sangat dirasakan dari FaceDev ini dengan mengikuti Inaikta adalah jadi banyak kedatangan investor, kurang lebih seperti itu. Ya, di samping itu juga ya produk kita juga bisa lebih dikenal dan sekarang juga FaceDev sudah dikenal juga oleh banyak orang sebagai salah satu rumah developer terbaik di Indonesia. Oh ya, wow, really. Mungkin banyak rekan-rekan pengembang aplikasi di luar sana yang ingin sekali nih mengikuti jejaknya FaceDev, jejaknya Bapak Wendy untuk punya startup yang sekarang sudah sebesar ini dan sebagai yang terbaik apa tadi ya Pak? Rumah developer terbaik itu. Mungkin salah satunya sebagai rumah developer terbaik. Mungkin Ya. banyak rekan-rekan di luar sana yang ingin mengikuti jejaknya Ya. FaceDev ini. Kira-kira gimana supaya mereka bisa nih? Ada saran atau Ya, saran kalau untuk para developer sebaiknya apa? Tidak mencontek yang sudah ada gitu. Ya kreatif, bikin sesuatu yang baru. Terus ya kalau misalnya gagal, jangan putus asa. Soalnya ya setiap kali produk pasti ada gagal, ada berhasil, dan kalau nggak gagal ya udah kita coba lagi dan itu juga bisa membuat pelajaran buat kita untuk membuat aplikasi ini. berarti pernah ada gagalnya dong ya? Pernah Ada dong. ada gagalnya. Boleh nggak tuh kira-kira di-share sih? Ya sebenarnya kan kegagalan atau keberhasilan tidak bisa dilihat dari banyak faktor misalnya kita lihat dari salah satu misalnya dilihat dari income. Oke. Orang merasa kalau income-nya kalau income-nya besar berarti berhasil. Tapi kan kita lihat juga kalau produknya memang bagus tapi memang belum mendatangkan income kan itu kan bukan bisa dilihat dari sisi negatif positif dan negatifnya ya memang produk itu memang belum saatnya untuk menghasilkan uang Belum saat ya. atau memang masih terlalu dini untuk diluncurkan. Tapi ya untuk dari itu kan ya bisa ditutupi dengan hal yang lain misalnya cari investor atau digunakan engine-nya sebagai aplikasi yang lain atau gimana. Dicarilah strateginya gimana supaya Betul, berhasil ya, dan betul. sukses. Jadi jangan malah terpuruk sama Ya. kegagalan gitu ya Ya. intinya. Ya mudah-mudahan. Tadi kan katanya Wayang Force ada di iPad nih ya, iOS bisa ya. Berarti ada dong di sini karena di Ada. bawah ya. Boleh dong dilihat supaya rekan-rekan bisa lihat seperti apa aplikasinya. Ya, jadi begini aplikasinya. Oke rekan-rekan, sekian perbincangan kita hari ini dengan Bapak Wendy dari FaceDev. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi rekan-rekan pengembang sekalian. Sampai jumpa di show Inaikta berikutnya.